Di sini saya akan memaparkan materi pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil yang mereka pilih. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Demokrasi juga sebagai suatu sistem yang telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dibawakan oleh rekan saya tadi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bu Siti Amanda dengan NIM 2441-3004. Pertama, ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. B. Pemilihan bebas dan adil. Pemilihan umum harus dilakukan secara teratur dan transparan, memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk memilih wakil mereka. Yang C. Perlindungan hak asasi manusia, menjamin kebebasan berbicara, pers, beragama, serta hak untuk berserikat dan mendapatkan keadilan. D. Kebebasan berpendapat dan pluralisme politik, memungkinkan keberagaman pandangan politik dan ideologi. Yang E. Pemisahan kekuasaan, memisahkan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. F. Akuntabilitas dan transparansi, pemerintahan harus bertanggung jawab kepada rakyatnya dan transparan dalam pengambilan keputusan. G. Perlindungan hak minoritas, hak-hak kelompok minoritas harus diakui dan dihormati. Yang kedua, tujuan demokrasi. Yang pertama itu mewujudkan kedaulatan rakyat, memberikan kekuasaan politik kepada rakyat. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia, menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, membangun masyarakat yang adil dan inklusif, menciptakan kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya menjadi kawan saya NIM 2441-1395. Jenis demokrasi. Demokrasi representatif, rakyat memilih wakil untuk membuat keputusan atas nama mereka. Demokrasi langsung, rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan kebijakan negara. Demokrasi parlementer, parlemen dipilih melalui pemilihan umum yang kemudian memilih kepala pemerintahan. Demokrasi orde reformasi, pemilihan umum langsung, kebebasan pers, dan desentralisasi kekuasaan ke daerah. Norma-norma demokrasi, kesadaran akan pluralisme, menghargai dan menanggapi keragaman masyarakat. Musyawarah, proses pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak secara aktif. Pertimbangan moral, mengutamakan etika dalam tindakan semua pihak secara aktif. Permufakatan yang jujur dan sehat, kesepakatan yang dihasilkan dari dialog terbuka dan tulus. Kerjasama antar warga, membangun kepercayaan dan kolaborasi dalam masyarakat. Integrasi dalam pendidikan, menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam sistem pendidikan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febriana, NIM 2441-310. Pandangan Islam terhadap demokrasi. Pandangan Islam tentang demokrasi menunjukkan keragaman interpretasi di kalangan ulama dan pemikiran Muslim. Pandangan Islam terhadap demokrasi juga beragam. Ada yang berpendapat bahwa demokrasi bertentangan dengan akidah Islam. Ada pula yang berpendapat bahwa demokrasi dapat diterapkan dalam Islam dengan beberapa prinsip tertentu. A. Demokrasi bertentangan dengan akidah Islam dan merupakan sistem kufur sehingga umat Islam tidak boleh mengambil, menerapkan, dan menyebarluaskannya. B. Demokrasi dapat diterapkan dalam Islam dengan beberapa prinsip seperti keikutsertaan rakyat dalam mengontrol pemerintahan, menentukan kebijakan, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. C. Demokrasi merupakan salah satu ajaran dalam Al-Quran, terutama dalam masalah pemerintahan. D. Demokrasi dapat mengejawantahkan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan seperti yang diterapkan Rasulullah pada masyarakat Madinah dalam piagam Madinah. Melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Ramadhani dengan NIM 2441-322. Penerimaan terhadap demokrasi. Banyak pemikiran Muslim berargumen bahwa prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan, tanggung jawab, persamaan, dan musyawarah sejalan dengan ajaran Islam. Beberapa ulama seperti Abdul Rahman Wahid menyatakan bahwa Islam adalah agama yang mendukung hal-hal sipil dan kebebasan berpendapat. Konsep syura dalam Islam seringkali dihubungkan dengan praktik demokrasi, di mana keputusan diambil melalui diskusi dan kesepakatan bersama. Selanjutnya, penolakan terhadap demokrasi modern. Di sisi lain, ada pemikiran seperti Abdul A'la Maududi dan Muhammad Iqbal yang menolak bentuk demokrasi modern. Mereka berpendapat bahwa sistem ini cenderung sekuler dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maududi menekankan bahwa kekuasaan legislatif seharusnya tidak sepenuhnya dipegang oleh rakyat. Iqbal mengkritik demokrasi barat karena dianggap telah kehilangan dimensi spiritual dan etika, serta berpotensi menghasilkan keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Aida dengan NIM 24413003. Saya akan membacakan
Prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam memiliki konsep pemerintahan yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyatnya berdasarkan syariat. Beberapa prinsip-prinsip dalam demokrasi yang sesuai dengan Islam antara lain musyawarah atau musyawarah. Islam menganjurkan bermusyawarah dalam pengambilan keputusan sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, dan bagi orang-orang yang menerima dan mengetahui seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah antara mereka, dan mereka memanfaatkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surah Asy-Syura ayat 38. B. Keadilan. Adil. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam pemerintah. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan pemusuhan. Dia memberi pembelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pembelajaran. Quran Surah An-Nahl ayat 90. C. Kedaulatan hukum. Supremasi hukum. Dalam Islam, hukum tertinggi adalah hukum Allah atau syariat, sedangkan dalam demokrasi hukum dibuat berdasarkan kesepakatan rakyat. Meski berbeda sumber, keduanya menekankan pentingnya ketaatan pada hukum yang adil. D. Kebebasan berpendapat. Islam mengizinkan kebebasan berpendapat selama tidak melarang batas-batas syariat. Rasulullah SAW sering mendiskusikan dengan para sahabat dalam berbagai urusan politik dan sosial. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dan harapan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faiyah Nisa dengan NIM 244130003. Ciri-ciri sistem demokrasi dalam pandangan Islam. Suara mayoritas tidak bersifat mutlak, meskipun tetap menjadi pertimbangan utama dalam musyawarah. Musyawarah hanya berlaku pada persoalan ijtihad. Manusia hanya boleh membahas mengenai masalah yang bersifat teknis. Produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai-nilai agama Islam. Hukum dan kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh semua warga. Perlu dirumuskan sebuah sistem demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu diantaranya 1. Demokrasi tersebut harus berada di bawah payung agama. 2. Rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya. 3. Pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan musyawarah. 4. Suara mayoritas tidak bersifat mutlak, meskipun tetap menjadi pertimbangan utama dalam musyawarah. Contohnya, kasus Abu Bakar ketika mengambil suara minoritas yang menghendaki memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat. 5. Musyawarah atau voting hanya berlaku pada persoalan ijtihad, bukan pada persoalan yang sudah ditetapkan secara jelas oleh Al-Quran dan Sunnah. 6. Terhadap hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai-nilai agama. Saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farel, NIM 244130025. Saya akan membaca kesimpulan. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjamin suatu keputusan dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Dapat dikatakan segala keputusan yang diambil yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan tidak membedakan hak dan kewajiban pada individu maupun kelompok. Pandangan Islam tentang demokrasi mencerminkan kompleksitas hubungan antara agama dan politik. Meskipun ada elemen-elemen dalam ajaran Islam yang mendukung praktik demokratis, banyak pemikir juga memperingatkan terhadap resiko sekularisme dan penyimpanan dari nilai-nilai agama dalam sistem demokrasi modern. Oleh karena itu, banyak yang menyarankan agar setiap praktik demokrasi harus tetap berada di bawah payung syariah untuk memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip Islam. Pemaparan dari kelompok 3. Kesalahan datang dari kami, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.